Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Vario 125 2022 apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2022 ini teman-teman? Mengingat Vario 150 sudah berubah menjadi Vario 160 yang di belakangnya teman-teman. Dan Vario 125 ini sudah 4 tahun belum ada perubahan dari segi desainnya, hanya perubahan di varian warna dan juga stripping selama 4 tahun. Dan kemungkinan ini tidak lama lagi juga Vario 125 ini akan ada perubahan terbarunya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Vario 125 apakah masih layak untuk tahun 2022 ini. Oke teman-teman semuanya, untuk Vario 125 itu sendiri kita perlu melihat dari beberapa sisi ya teman-teman, dimana apakah masih layak untuk dibeli di 2022. Yang pertama ini dari segi harganya. Vario 125 itu sendiri keluar dengan dua varian tipenya, yaitu tipe CBS dan juga tipe CBS ISS, yang mana tipe CBS harganya itu 22.225.000 seperti yang warna merah ini. Kemudian yang warna hitam dan warna putih itu memiliki harga 22.985.000, serta untuk yang warna matte blue ini memiliki harga Rp23.085.000 OTR di Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Dari segi harga itu memang di sini tergolong tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Artinya sedang-sedang saja teman-teman. Dibandingkan dengan Scoopy-nya yang cc-nya masih menggunakan 110 cc, ini sudah 11-12, selisihnya nggak begitu banyak. Jadi di Vario 125 ini dari segi harga masih oke. Kemudian yang kedua, masalah minat konsumennya teman-teman. Apakah selama 4 tahun belum ada perubahan Vario 125 ini sudah tidak diminati? Ternyata tidak. Ternyata justru di 2022 ini Vario 125 peminatnya masih sangat luar biasa. Terlihat dari setiap kami mendapatkan unit itu selalu laku terjual, bahkan setiap indenan itu juga langsung dapat unitnya teman-teman. Dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya, itu Vario 125 ini merupakan pilihan yang paling mudah didapatkan untuk saat ini tuh teman-teman. Jadi dari segi minat konsumen ini masih luar biasa dibandingkan dengan Vario 160-nya yang baru dikeluarkan. Justru Vario 125 masih sangat diminati ya. Kembali ke masalah harga teman-teman, karena harga dengan 160 itu sudah selisihnya lumayan banyak. Di Vario 125 tertinggi saja di angka 23 juta, sedangkan Vario 160 yang paling murah saja sudah 26.240.000, sedangkan yang versi ABS-nya 28.940.000 rupiah. Jadi selisihnya kan sudah 3 juta, bahkan bisa sampai hampir ya 6 juta kurang ya, 5 juta lebih teman-teman untuk yang versi ABS dengan Vario 125-nya. Oke. Selanjutnya dari segi desain teman-teman. Nah, desainnya ini memang sudah sangat lama, tetapi masalah desain ini masih banyak yang suka ya teman-teman semuanya. Jadi masalah desain ini belum termakan zaman, namun sudah banyak juga yang ya paling bosan lah dengan desain yang belum ada perubahan, hanya perubahan-perubahan di varian warna dan juga stripping ya teman-teman. Mungkin hanya bosan saja, tetapi secara desain ini masih sangat diminati untuk tahun 2022. Kemudian yang keempat itu masalah fiturnya. Untuk secara fitur ini di bagian panel meter, untuk informasi yang didapatkan itu sudah tergolong lengkap, luar biasa lengkap dibandingkan dengan tipe di bawahnya seperti Scoopy, kemudian Honda Beat serta Genio. Bahkan di kelas PCX ini ada fitur yang tidak ada di PCX tapi ada di Vario, seperti voltase aki atau baterainya itu ada voltasenya. Tidak hanya indikator aki yang saat ngedrop nyala berwarna merah, tapi ada voltasenya untuk Vario 125, sedangkan di PCX itu nggak ada voltasenya teman-teman. Dari segi pencahayaan yang kelima, ini semuanya sudah menggunakan lampu LED, baik di lampu sen, DRL, kemudian headlampnya, di bagian lampu utama, kemudian di bagian lampu belakang. Ini semuanya sudah menggunakan lampu LED. Jadi luar biasa kalau dari segi pencahayaan. Nah, tetapi
yang perlu ada perubahan, kalau misalkan Vario 125 ini akan ada perubahan, itu sebenarnya hanya perlu penambahan saja sih. Dimana kalau menurut teman-teman semuanya, apakah ini masih sangat layak di 2022? Jawaban teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau menurut saya masih sangat oke ya teman-teman, tetapi hanya perlu tambahan saja. Kalau misalkan ada varian terbarunya, harapan dari saya pribadi itu Vario 125 ditambahkan dengan power charger teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat di sini tidak ada power charger, hanya ada dua bagasi kecil kanan dan kiri, yang mana saat ini tidak hanya buat seperti ojol, ojek online seperti itu ya. Saya pribadi sebagai pengguna dari Vario 125, tidak adanya power charger di Vario 125 itu merasa kurang, karena kadang kalau bepergian jauh saat lupa ngecas HP kita, ini terasa membutuhkan banget teman-teman. Ya, seperti teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama untuk pengguna Vario 125 ya teman-teman. Selanjutnya mungkin selain dari penambahan power charger, ini ukuran ban ya teman-teman. Ukuran ban yang agak diperbesar sedikit, mungkin ban yang sebelumnya diterapkan di Vario 150 diterapkan di Vario 125 ini ya agak lebih beda sedikit lah teman-teman. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini masalah yang saya rasakan itu reading position ya teman-teman. Posisi duduknya itu dibandingkan dengan Vario 160 yang sekarang itu lebih nyaman yang Vario 160. Sehingga kalau untuk perubahan ya paling untuk reading positionnya biar agak lebih nyaman lah teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu kalau buat jarak jauh itu kayak terlalu nunduk, nggak begitu santai ya. Berbeda ketika kita naik Honda Beat atau Honda Scoopy, itu terasa santai untuk reading positionnya teman-teman. Kemudian yang keempat, selain daripada power charger, kemudian ukuran ban serta posisi berkendara, itu mungkin paling adanya versi keyless dan non keyless teman-teman ya. Karena Vario 125 ini kan masih menggunakan kontak biasa, tetapi kalau misalkan dikeluarkan varian baru ada pilihan seperti di Scoopy-nya, ada yang versi keyless dan yang non keyless. Ini menurut saya ya saya mungkin akan lebih memilih yang versi keyless-nya. Karena memang tidak semuanya suka dengan yang keyless. Banyak juga yang belum bisa secara penggunaan di keyless-nya teman-teman, karena masih merasa ribet untuk menyalakannya. Tetapi kalau menurut saya pribadi secara keamanan ini sudah jauh luar biasa maksimal dengan penggunaan remote keyless atau kontak keyless teman-teman. Selanjutnya yang kelima teman-teman, yang saya rasa masih perlu ada perbaikan ya, direvisi seperti itu joknya teman-teman. Joknya itu ya kalau bisa misalkan ada keluaran terbaru itu joknya dibikin lebih empuk. Kayak di Scoopy itu kan joknya empuk ya teman-teman. Jadi buat jarak jauh itu akan lebih nyaman, pantatnya tidak terasa cepat panas. Tetapi ini diuntungkan di Vario 125 meskipun joknya terasa keras, yang saya rasakan selama 3 tahun, itu dia diuntungkan dengan jok yang lebar. Sebelumnya saya mengapa membeli Vario 125? Karena saya juga punya Honda Beat. Ketika saya buat jarak jauh, kemudian saya gunakan di Pantura, itu kalau pakai Honda Beat yang saya nggak suka itu melayang, artinya limbung banget, apalagi pas papasan dengan mobil-mobil besar seperti bus-bus sama truk ya teman-teman, itu yang paling gak nyaman itu terasa melayang. Apalagi buat boncengan itu kalau buat ngebut gak enak banget. Sehingga saya untuk motor kedua memilih Vario 125 yang digunakan itu buat di jalan raya seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian buat naik turun gunung juga masih memiliki tenaga yang power meskipun buat boncengan, serta tidak melayang-layang walaupun dia buat boncengan tetap oke. Itu pilihan saya. Kemudian karena sering buat bawa jalan keluarga sama anak sama istri, dengan Vario 125 ini 2 anak ya itu masih lega dibandingkan dengan Honda Beat, itu terasa sempit banget teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu untuk pilihan yang perlu penambahan itu ya, yaitu yang ini teman-teman, yang menggunakan non keyless seperti ini biar kayak Scoopy juga masih ada kickstarternya ya. Karena meskipun di sini non keyless Vario 125 itu sudah tidak ada kickstarter teman-teman, padahal di tipe-tipe lainnya seperti Scoopy yang non keyless itu masih ada kickstarternya.
Yang nggak pakai Kickstarter itu rata-rata ya yang sudah menggunakan smart key system atau keyless teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman semuanya, misalkan Vario 125 akan ada varian terbaru, saran dari teman-teman itu kira-kira apa yang buat masukan khususnya buat pabrikan ya teman-teman. Silahkan tuliskan saja di kolom komentar apakah teman-teman sependapat dengan saya dengan penambahan power charger, kemudian ban yang lebih besar sedikit, serta reading positionnya dibikin lebih nyaman, kemudian ada versi keyless dan non keyless, kemudian joknya dibikin lebih empuk, serta untuk yang non keyless ini untuk dikasih Kickstarter seperti itu teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi di 2022 secara harganya masih oke, minatnya juga masih lumayan tinggi, secara desain juga masih oke. Mungkin secara desain agak dirubah ya, nggak terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja. Seperti mungkin bezelnya ini dirubah seperti Vario 160 yang lebih oke, sama lampu di bagian belakang ya disamakan dengan Vario 160. Ini saya setuju teman-teman. Kemudian secara fiturnya sudah cukup lengkap, paling tidak ada power charger, kemudian secara pencahayaan ini sudah menggunakan lampu LED semuanya. Jadi itu saja, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.